Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukran ala nawalik. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa alih. Sahabat, kali ini kita akan melanjutkan mengaji kitab Minhajul Abidin. Rintangan ibadah itu ada 4. Pertama, dunia dan ibadah dan isinya. Yang kedua, manusia. Yang ketiga, setan. Yang keempat, hawa nafsu. Ketika kita berbicara tentang hawa nafsu, sahabat pasti tahulah ya hadis yang populer ini. Raja'tum minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Faqala jihadun nafs. Kalian telah pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran yang besar. Lantas sahabat bertanya, apakah pertempuran yang lebih besar itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu jihad memerangi hawa nafsu. Mengapa melawan hawa nafsu menjadi jihad yang paling besar, cobaan yang paling berat? Cara mengatasinya pun paling sulit dan rumit. Itu karena 2 hal menurut Imam Al-Ghazali. Pertama, innaha aduwwum min dakhil. Hawa nafsu adalah musuh dari dalam. Jadi kalau rumah itu ya, pencurinya tuh adalah orang dalam rumah itu lebih berbahaya dan lebih sulit. Alasan kedua, hawa nafsu adalah innaha aduwwum mahbubun. Nafsu adalah musuh yang dicintai. Padahal ya sahabat ya, kalau kita sudah mencintai sesuatu, maka kita sulit melihat kekurangannya. Aib-aibnya itu tertutupi oleh rasa cinta. Nah, hawa nafsu ini adalah musuh, tapi kita suka gitu loh. Sahabat, menurut Imam Al-Ghazali, sifat dan tabiat manusia itu cenderung pada hal-hal yang membuat dirinya senang dan merasa nikmat. Dan sifat ini dimanfaatkan oleh hawa nafsu kita untuk menjerumuskan kita tanpa kita sadari. Cerita Qabil dan Habil, penyebabnya dalam masalah mereka berdua adalah kedengkian dan kerakusan yang diakibatkan oleh hawa nafsu. Sahabat-sahabat tentu sudah tahu ya soal cerita ini. Peristiwa-peristiwa seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran itu terus ada sampai hari kiamat. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, pencemaran nama baik, fitnah, kesesatan, kedurhakaan, saling membunuh, saling membenci, saling menjatuhkan, semua sumbernya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah persoalan yang paling berat dan rumit. La yumkinu qahruha bimarratin kasairil a'da. Tidak mungkin menundukkan hawa nafsu ini dengan 1 kali usaha saja. Sebab hawa nafsu ini adalah kendaraan dan alat bagi setan untuk menjerumuskan kita. Jadi perlu usaha terus-menerus untuk melumpuhkan hawa nafsu. Namun tidak bisa melumpuhkan sama sekali gitu ya sahabat, karena hawa nafsu ini yang membantu kita, kendaraan kita dalam beribadah dan taat kepada Allah. Jadi hawa nafsu juga tidak bisa dibunuh sama sekali. Kalau kita tidak punya nafsu, ya malas juga beribadah gitu, nggak ada keinginan untuk beribadah. Bagaimana cara yang bisa ditempuh agar hawa nafsu bertekuk lutut dan bisa kita kendalikan? Jadi bukan kita yang dikendalikan hawa nafsu. Pertama, man'us syahawati wa nuqisa min ala fiha. Dengan mengekang keras keinginan nafsu. Sebab binatang yang bandel akan melemah kekuatannya apabila makanannya dikurangi. Demikian pula dengan hawa nafsu kita. Tidak harus selalu menuruti keinginan nafsu. Kalau perlu, keinginan-keinginan yang tidak berkaitan dengan ibadah itu dikekang. Kalau hewan itu ibarat hewan ya sahabat, makanannya dikurangi. Nah, kalau kita misalnya budget untuk beli baju itu dikurangi, budget untuk jajan juga dikurangi, dan biaya-biaya pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan ibadah, hanya mengikuti keinginan nafsu saja, itu juga harus dikurangi. Tidak hanya soal harta, tapi juga soal waktu. Misalkan waktu untuk bermain media sosial, nah itu perlu dikurangi.
waktu untuk ghibah dan membicarakan kekurangan orang lain dihilangkan sedikit demi sedikit, sehingga kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk ibadah dan menuntut ilmu. Cara kedua agar kita bisa mengendalikan hawa nafsu adalah hamlu athqalil ibadat 'alaiha, memberi beban berat pada nafsu, yaitu ibadah-ibadah kita ditambah, zikirnya juga ditambah, zakat dan sedekahnya ditingkatkan. Ibarat seekor keledai, apabila ditambah muatannya dan dikurangi makanannya, maka ia akan tunduk serta nurut pada perintah pemiliknya. Demikian juga dengan hawa nafsu. Jika kita tambah beban ibadahnya, kita tidak turuti semua keinginannya, maka nafsu akan bisa kita kendalikan. Cara yang ketiga yaitu isti'anah billah azza wa jalla, memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, serta merendahkan diri kita kepada Allah agar Allah berkenan menolong kita. Karena kalau bukan dengan pertolongan Allah, maka tidak ada jalan untuk melepaskan diri dari jeratan nafsu. Keempat, untuk mengendalikan hawa nafsu yaitu dengan meningkatkan ketakwaan dan bersikap wara'. Menurut Imam Al-Ghazali, takwa adalah at-taqwa huwa ijtinabu kulli ma takhafu minhu diraran fi dinik. Menjauhi segala sesuatu yang engkau khawatirkan akan mendatangkan bahaya terhadap ibadahmu dan agamamu. Perbuatan yang bisa membahayakan agama seseorang itu ada dua. Pertama, perbuatan yang dilarang Allah, diharamkan dan maksiat. Yang kedua, melakukan sesuatu yang mubah tapi secara berlebihan. Contohnya, makan sahabat ya, makan itu kan mubah. Atau begadang berlebihan, itu akan membuat tubuh sakit dan mengganggu ibadah. Contoh lain lagi, ini kebiasaan perempuan ya, koleksi baju, beli baju, itu kalau keseringan, keuangan kita banyak dipakai untuk berbelanja beli baju, sehingga alokasi untuk sedekah dan amal lainnya itu berkurang. Bahkan kebanyakan baju akhirnya mubazir. Selain itu, menyibukkan diri, kita sibuk nih dengan perkara-perkara halal secara berlebihan, itu bisa menyeret kita pada keserakahan nafsu. Kita tidak lagi bisa mengontrol nafsu, tapi justru nafsu yang menyetir kita. Sahabat, perbuatan dosa dan perbuatan tercela itu menurut Al-Ghazali ada dua. Pertama, syarrun asliyun, keburukan murni yang jelas-jelas dilarang oleh syariat. Yang kedua, syarrun ghairu asliyun, keburukan tidak murni, yaitu sesuatu yang dilarang karena takdir. Allah ingin mendidik hambanya, seperti menghindari sikap berlebihan walaupun itu halal dan mubah. Hal ini untuk menutup pintu terhadap peluang masuknya nafsu. Sahabat, meninggalkan syarrun asliyun, keburukan murni, itu hukumnya wajib. Dan kita yang hanya mampu meninggalkan keburukan murni, berarti kita masuk kategori muttaqi kelas 2. Namun jika kita mampu meninggalkan syarrun ghairu asliyun, meninggalkan hal-hal mubah, hal-hal haram, halal yang kurang bermanfaat dan tidak ada nilai ibadahnya, maka kita masuk golongan muttaqi ulya, orang yang lebih utama derajatnya dan paling tinggi. Dan jika kita mampu meninggalkan kedua-duanya, berarti kita telah mencapai takwa yang sempurna. Jadi sahabat, untuk mencapai takwa yang sempurna itu tidak cukup hanya meninggalkan larangan-larangan Allah. Tidak hanya cukup meninggalkan kemaksiatan atau syarrun asliyun, tapi kita harus berusaha meninggalkan syarrun ghairu asliyun. Hal-hal yang mubah, hal-hal yang halal, yang berlebihan kita tinggalkan. Hal-hal halal, hal-hal yang mubah yang tidak ada kaitannya dengan ibadah, itu kita tinggalkan. Nah, kalau kita bisa meninggalkan kedua-duanya, inilah kita akan mencapai takwa yang sempurna. Imam Al-Ghazali memberi kita satu doa. Rabbana waffiqna li ta'atika wajmim taqsirona wa taqabbal minna. Ya Allah Tuhan kami, berilah taufik kepada kami untuk dapat mentaatimu
dan sempurnakanlah segala kekurangan kami dan terimalah ibadah kami. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.